Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Mursyida dari jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Offering A 2019. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas ilmu negara, yaitu saya akan menjelaskan mengenai demokrasi di Indonesia. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian demokrasi. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani yakni demokratia. Kata ini terbentuk dari kata demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti kekuatan atau kekuasaan. Jadi, bisa dikatakan bahwasanya demokrasi adalah kekuasaan rakyat yang mana kekuasaan ini mencakup sektor sosial, ekonomi, politik, dan kebudayaan. Selain itu, demokrasi juga dapat dikatakan sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, yaitu adanya tuntutan atau dukungan dari rakyat sebagai masukan, kemudian tuntutan itu dipertimbangkan dan dimusyawarahkan oleh rakyat yang duduk di lembaga legislatif sebagai proses konversi dan hasilnya berupa kebijaksanaan atau aturan untuk rakyat sebagai keluaran. Berikutnya, saya akan menjelaskan mengenai sejarah demokrasi di Indonesia dari tahun ke tahun. Demokrasi merupakan tatanan hidup bernegara yang menjadi pilihan banyak negara-negara di dunia pada umumnya. Seperti yang kita tahu, bahwasanya demokrasi sudah dipilih oleh bangsa Indonesia saat proklamasi kemerdekaan Indonesia diumumkan. Demokrasi sendiri telah dipilih sebagai antitesa dari sistem feodal dan sistem pemerintahan otoriter pada masa penjajahan. Lalu, mengapa para pemimpin dalam pergerakan nasional menuju kemerdekaan memilih demokrasi? Alasannya adalah saat itu kondisi negara Indonesia tidak memiliki kerajaan feodal yang demokratis dan ada juga faktor dari luar. Oleh karena itu, para pemimpin sepakat untuk membangun pemerintah yang demokratis. Perjalanan demokrasi di Indonesia dimulai setelah dibacakannya proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Pasca kemerdekaan Indonesia masih menghadapi Belanda yang bersikeras ingin kembali ke Indonesia. Banyak revolusi fisik yang terjadi sehingga demokrasi di Indonesia saat itu belum berjalan dengan baik. Nyatanya, pada masa ini masih terdapat sentralisasi kekuasaan terlihat dari pasal 4 aturan peralihan yang berbunyi, sebelum Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Pertimbangan Agung dibentuk, menurut Undang-Undang Dasar ini, segala kekuasaannya dijalankan oleh Presiden dengan bantuan sebuah komite nasional. Dari situlah kemudian untuk menghindari kesan buruk terhadap Indonesia, akhirnya dikeluarkanlah yang pertama adalah Maklumat Wakil Presiden nomor 10 pada 16 Oktober 1945 yang memutuskan bahwa KNIP berubah menjadi lembaga legislatif. Yang kedua adalah Maklumat Pemerintah tanggal 3 November 1945 tentang pembentukan partai politik. Dan yang ketiga adalah Maklumat Pemerintah tanggal 14 November 1945 tentang perubahan sistem pemerintahan presidensil menjadi parlementer. Praktek demokrasi parlementer yang terjadi pada tahun 1950 dinilai gagal. Alasan utamanya adalah pemerintah dianggap gagal melakukan pembangunan karena seringnya berganti kabinet. Hal tersebut disebabkan karena kabinet masih menonjolkan kepentingan kelompok daripada negara. Demokrasi parlementer berakhir setelah dikeluarkannya Dekret Presiden tanggal 5 Juli 1959. Peristiwa tersebut juga menandakan bahwasannya demokrasi parlementer berganti menjadi demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin memiliki konsep bagaimana menempatkan pemimpin dalam proses demokrasi
sehingga demokrasi dapat berjalan dan pemimpinnya memiliki peran dalam proses demokrasi. Pada era demokrasi terpimpin ini, praktek demokrasi di Indonesia belum bisa dikatakan baik. Masih banyak penyimpangan yang terjadi. Penyimpangan tersebut adalah terpusatnya pemerintahan di Insinyur Soekarno yang membuat kekuatan politik atau partai politik tidak bisa bersaing secara terbuka, dan kondisi ini juga menyebabkan adanya peristiwa G30S PKI. Segala kekuasaan Presiden Soekarno berakhir. Kepemimpinan digantikan oleh Presiden Soeharto. Soeharto menerapkan sistem demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila digunakan sebagai retorika untuk membenarkan bahwa kebijakan pemerintah yang dinilai banyak orang sebagai anti-demokrasi. Pada masa Orde Baru, hampir semua ciri sistem otoriter ditemukan. Dari tidak adanya rotasi kekuasaan eksekutif, pemilu yang penuh dengan rekayasa, sampai tumbuh suburnya korupsi dan nepotisme di segala bidang. Sampai pada masa kekuasaan Baharudin Yusuf Habibie, beliau mencoba untuk memperbaiki sistem demokrasi di Indonesia. Perbaikan yang dimaksud adalah dengan tetap memakai demokrasi Pancasila, namun dengan mencoba memperbaiki peraturan-peraturan yang dinilai tidak sesuai dengan prinsip demokrasi sendiri. Perbaikan tersebut berupa, yang pertama, meningkatkan peran-peran lembaga tinggi negara. Yang kedua, menegaskan prinsip pemisahan kekuasaan antara lembaga eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Dan yang ketiga, yaitu melakukan pemilu dan membentuk lembaga-lembaga negara. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai demokrasi di Indonesia masa kini. Sistem demokrasi di Indonesia sekarang masih tetap sama, yaitu demokrasi Pancasila. Prinsip dasar demokrasi Pancasila adalah kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. Kerakyatan berarti kedaulatan ada di tangan rakyat yang dipimpin oleh hikmat bersumber dari Tuhan, kebijaksanaan sebagai hasil usaha pemikiran akal budi manusia yang menyeimbangkan akal, rasa, dan kehendak dalam permusyawaratan melalui perwakilan seluruh rakyat. Seperti yang kita ketahui, bahwasanya demokrasi di Indonesia sedikit demi sedikit mengalami perkembangan. Perkembangan tersebut dapat dilihat dari prinsip demokrasi yang mulai terpenuhi, yakni dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Maksudnya adalah masyarakat Indonesia kini sudah ikut andil dalam kegiatan politik di Indonesia, seperti membentuk partai politik, lalu mengikuti pemilu, kemudian ikut serta dalam memilih presiden dan wakil presiden Indonesia dalam kegiatan pemilu. Meski dinilai banyak perkembangan dari masa ke masa, ternyata demokrasi Pancasila masa kini juga masih banyak kekurangannya. Terbukti dari masih banyaknya drama-drama demokrasi yang terjadi. Lalu, apa solusi yang paling tepat? Solusi daripada masalah demokrasi Indonesia saat ini adalah kerjasama yang baik antar pemerintah dan rakyat Indonesia sendiri. Sekian penjelasan dari saya, atas kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.